Baik, saya ucapkan selamat siang untuk Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada siang hari ini, saya akan membagikan firman Tuhan buat kita semua, dan saya mengajak untuk kita merenungkan. Kita buka Alkitab kita di dalam Petrus pasal yang pertama. Surat Petrus pasal pertama ayat yang keempat. Biar saya bacakan buat kita 1 Petrus pasal 1 ayat 4. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dari perikop ini, kalau kita melihat konteks ini semua, ini pengharapan iman dan kasih. Pengharapan iman dan kasih. Nah, tentunya kembali ke pribadi kita sebagai orang Kristen, apa saja pengharapan kita seperti itu. Jadi tema renungan kita pada siang hari ini yaitu pengharapan orang Kristen kepada Tuhan. Pengharapan orang Kristen yang sudah percaya, bisa juga seperti itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jadi sangat jelas ayat ini mengatakan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga, katanya. Nah, sungguh indah Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tentunya kita sebagai orang Kristen yang sudah percaya, orang Kristen tentunya kita mengharapkan sesuatu seperti itu. Dan pengharapan ini, misalkan saya mengharapkan sesuatu hal dari Tuhan, tetapi saya belum tahu nanti pengharapannya seperti kayak gimana. Nah, untuk itulah kita orang Kristen yang pada saat ini, orang Kristen yang sudah lahir baru seperti itu, orang Kristen yang sudah percaya kepada Tuhan, tentunya kita memiliki pengharapan yang kekal kepada Tuhan seperti itu. Nah, suatu pengharapan yang bersifat, contohnya saya mengharapkan sekali bahwa suatu saat nanti saya akan ketemu dengan Tuhan. Contohnya seperti itu. Ini salah satu pengharapan yang baik dan yang sempurna seperti itu, bahwa kita manusia diciptakan Tuhan, dan tentunya kita suatu saat nanti akan ketemu dengan Tuhan semesta kita. Ini salah satu pengharapan kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengajak kita untuk merenungkan beberapa poin dari ayat yang kita barusan baca ini. Yang pertama, atau apa saja pengharapan orang Kristen kepada Tuhan. Yang pertama, yaitu memiliki kepastian masuk surga. Nah, ini salah satu pengharapan kita, bahwa kita suatu saat nanti akan memiliki keyakinan untuk masuk surga, dan bisa ketemu bersama-sama dengan Kristus di surga. Bisa ketemu bersama-sama dengan Bapa segala pencipta kita. Nah, kalau kita melihat di dalam Titus, coba kita lihat Titus pasal yang pertama ayat yang kedua, biar saya bacakan buat kita. Dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal, yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak dusta. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sangat jelas ayat ini mengatakan bahwa Allah sudah menjanjikan kepada kita, dan ini adalah pengharapan kita kepada Yesus Kristus. Pengharapan kita sebagai orang Kristen yaitu akan hidup kekal di surga. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jadi kehidupan kita di surga sangat berbeda jauh dengan kehidupan di dunia ini. Kehidupan kita di surga bersifat kekal. Tidak mati lagi kita di surga. Kita di surga hanya bisa bersuka cita, senang bisa bertemu Bapa segala pencipta kita, dan senang bisa bertemu sama saudara-saudari seiman kita yang kita percaya di dunia ini, bahwa Yesus Kristus hanya satu-satunya juru selamat. Tentunya mereka juga mati pasti masuk surga. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah suatu bagian dari kehidupan kita di dunia ini, yaitu pengharapan kepada Tuhan.
pengharapan akan hidup kekal yang berbeda dengan kehidupan di dunia ini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kehidupan kita di dunia ini hanya bersifat sementara. Kehidupan kita di dunia ini hanya bersifat sementara yang pada akhirnya nanti kita akan mati. Tetapi kehidupan kita di surga sangat berbeda jauh, Bapak Ibu saudara-saudara. Berbeda jauh dengan dunia ini. Kehidupan kita di surga bersifat kekal. Jadi hidup selama-lamanya, tidak mati lagi, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Oh, sungguh indah dan sangat jelas ayat ini mengatakan bahwa kita akan menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa di surga. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, apalagi pengharapan kita orang Kristen yang sudah percaya kepada Tuhan, yaitu yang keduanya mendapatkan upah. Ini salah suatu pekerjaan kita di dunia ini. Tentunya kita akan mengharapkan sesuatu dari Tuhan nanti. Nah, dan salah satunya kita orang Kristen yang sudah percaya kepada Tuhan, tentunya pekerjaan kita di dunia ini memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang yang belum diselamatkan. Dan itu sudah dihitung oleh Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara. Semuanya sudah dihitung oleh Tuhan. Makanya suatu saat nanti kita akan menerima upah yang akan dikasih oleh Tuhan kepada kita. Dan di surga nanti Tuhan langsung kasih kepada kita, bukan lewat perantaraan, tetapi ketemu muka dengan muka, ketemu langsung kita dengan Tuhan. Dan kita akan memberikan segala apapun yang kita lakukan di dunia ini. Tuhan sudah menyediakan upahnya buat kita. Dan disitulah kita menerima jerih payah lelah kita di dunia ini. Nanti kita akan menerima di surga yang Tuhan kasih kepada kita. Nah, coba kita lihat Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-35. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-35. Jika Bapak Ibu saudara-saudari sudah menemukannya, biar saya bacakan buat kita. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Jadi ini salah satu bahwa kalau kita melihat di sini konteksnya, ini Rasul Paulus menasihati orang-orang pada saat itu supaya mereka tidak melepaskan kepercayaan mereka, karena besar upahnya yang menanti mereka di surga katanya. Jadi sangat jelas Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sangat jelas ayat ini mengatakan bahwa kehidupan kita di dunia ini kita harus berpegang teguh kepada iman kita yang benar. Jangan goyah oleh suatu apapun, oleh godaan apapun di dunia ini. Kita jangan goyah Bapak Ibu saudara-saudara. Karena kita melepaskan kepercayaan kita, maka sia-sia pekerjaan yang kita lakukan di dunia ini. Ketika kita melepaskan kepercayaan kita, maka sia-sia semua jerih lelah payah kita di dunia ini. Sia-sia. Nah, jadi ini sangat jelas salah satu ayatnya bahwa kita harus berpegang teguh kepada iman kita, berpegang teguh kepada kepercayaan kita, karena besar upah menanti kita. Dan salah satu upah inilah yang akan diberikan oleh Tuhan kepada kita nanti, yaitu salah satu kita berpegang teguh kepada iman yang benar dan memberitakan pekerjaan, memberitakan firman Tuhan di dunia ini. Dan kita akan menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, seperti yang di 1 Petrus tadi, yang tersimpan di surga buat kita dan tidak layu seperti itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, oh sungguh jelas firman Tuhan ini Bapak Ibu saudara-saudara. Sungguh jelas firman Tuhan ini. Ini salah satu pengharapan kita orang-orang Kristen yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Nah, dan poin selanjutnya pengharapan kita, yaitu kita bisa memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Ini salah satu pengharapan kita juga. Poin ketiganya ini, bahwa pengharapan kita ketiganya memerintah bersama-sama dengan Kristus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat di dalam 2 Timotius pasal yang ke-2, 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-12.
Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Ayat 13, jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Oh Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi poin yang ketiga yang kita renungkan, yaitu supaya kita bisa memerintah bersama-sama dengan Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini konteks ini berbicara mengenai kedatangan Tuhan nanti, kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, bahwa Tuhan datang yang kedua kalinya untuk menjemput kita, orang-orang Kristen yang sudah percaya kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan datang ke dunia ini, dia tidak sampai ke bumi ini, tetapi dia di atas awan-awan, dan kita orang yang sudah percaya, orang Kristen akan diangkat bersama dengan Kristus nanti. Nah, ketika kita sudah diangkat, kita orang yang sudah percaya, kita diangkat bersama-sama dengan Kristus di surga nanti, maka di bumi ini akan mulai yang namanya kesusahan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jadi di dunia ini nanti akan yang namanya itu kesusahan dalam 7 tahun itu. Dan di situ nanti antikristus akan berkuasa di bumi ini nanti. Selama 7 tahun antikristus dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan akan memerintah bersama-sama di bumi ini nanti, dan akan menyiksa orang-orang Kristen yang tidak percaya kepada Tuhan. Mereka akan menyiksa, dan orang Kristen itu akan mengikuti antikristus pada saat itu nanti. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan dalam tahun yang ke-8-nya kita akan turun bersama-sama dengan Kristus dan akan memerintah di kerajaan 1000 tahun itu nanti. Dan kita akan melawan antikristus pada saat itu. Kita akan membunuh semua orang-orang di dunia yang sedang menyiksa orang-orang Kristen pada saat itu, menyiksa orang-orang Kristen yang tidak percaya. Jadi kita orang Kristen yang sudah bersama-sama dengan Tuhan nanti, orang Kristen yang sudah percaya kepada Tuhan, kita akan turun ke bumi ini dan akan melawan orang-orang antikristus di dunia ini nanti. Dan ketika selesai itu nanti, kita akan ketika selesai itu nanti, tentu Tuhan akan mendirikan kerajaan 1000 tahun di situ. Dan disitulah kita akan memerintah bersama-sama dengan Kristus nanti. Jadi kita semua tidak ada lagi yang namanya kesedihan, menangis, kematian. Kita tidak bisa lagi seperti itu nanti. Jadi di kerajaan 1000 tahun itu nanti kita akan memerintah bersama-sama dengan Kristus nanti. Dan itulah salah satu pengharapan kita, orang-orang yang sudah percaya. Pengharapan kita orang-orang Kristen yang sudah percaya kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah lewat firman Tuhan pada hari ini kita bisa merenungkan, mengaplikasikan dalam kehidupan kita, supaya kita orang Kristen yang sudah percaya akan menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa nanti, yang dikasih langsung oleh Tuhan kepada kita nanti. Jadi jerih payah lelah kita di dunia ini tidak sia-sia Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita percaya dengan sungguh-sungguh dalam hati kita. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan pada siang hari ini bisa merenungkan, mengaplikasikan dalam kehidupan kita, agar iman kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan, dan semakin hari kita semakin berpegang teguh kepada iman yang benar. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan. Saya ucapkan selamat siang dan Maranatha.